Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pertemuan sekarang yaitu kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Kita awali dengan bilangan berpangkat, bilangan bulat. Kita sudah belajar bilangan bulat di kelas 7 bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang utuh karena terdiri dari satu bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kita lihat bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Kita awali bilangan yang berpangkat bilangan bulat positif. Apa sih? Bilangan yang berpangkat bilangan bulat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Misal, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. 2/3 pangkat 4 artinya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. 3/1/2 dikali 3/1/2 dikali 3/1/2. Berarti bisa dibentuk menjadi 3/1/2 lalu beri tanda kurung pangkat 3. Lalu bagaimana kalau negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dikali negatif 5? Maka akan menjadi negatif 5. Di sini ada berapa faktornya? Ada 5. Berarti negatif 5 pangkat 5. Jadi apa sih perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana pangkat atau eksponennya menunjukkan banyak bilangan yang dikalikan. Dengan demikian, untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan bilangan seperti ini dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat 1, maka menjadi A. A pangkat 2 berarti artinya A kali A. Ini A-nya ada 2, jadi artinya ada 2 faktor. A pangkat 3 artinya A kali A kali A. Berarti ini A-nya ada 3, jadi disebut 3 faktor. A pangkat 4 artinya A kali A kali A kali A. Ini berarti ada 4 faktor. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali dan seterusnya kali A. Dengan catatan N-nya itu adalah banyak faktor. Nah, perhatikan. Kita definisikan. A-nya adalah bilangan pokok. A-nya ini bilangan pokok. Nah, ini bilangan pokok. Lalu N-nya diberi nama pangkat atau eksponen, ya ini eksponen. Dan A pangkat N-nya adalah bilangan berpangkat positif. Kita lihat contoh soalnya. Contoh nomor 1. Tentukan arti dan hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang A, 3 pangkat 5. Artikan terlebih dahulu cara menjawabnya. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya itu ada 5 faktor ya. Jadi kita kalau disuruh hasilnya berarti kita kalikan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Kita ke C dulu anak-anakku. Yang C negatif 2 pangkat 7. Artinya, perhatikan, nah, negatif 2 pangkat 7. Nah, di sini negatifnya kita keluarkan, yang dipangkatkan hanya 2 saja. Ingat ya, nanti ada perbedaan dengan yang B. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 7 ya. Kalikan hasilnya, negatifnya tetap dia di luar. Yang dikalikan adalah yang di dalam, dikelompokkan dulu. Berarti menghasilkan negatif 128. Kita lihat perbedaannya dengan yang B. Nah, yang B
Karena ini tanda negatifnya dengan 15-nya dikurung, maka artinya negatif 15 dikali negatif 15. Negatif kali negatif positif. 15 kali 15, 225. Lalu kita lanjutkan yang D. Negatif 3. Nah, ini juga sama dikurung. Pangkat 3. Artinya negatif 3 pangkat 3 artinya negatif 3A dikali negatif 3A dikali negatif 3A. Jadi tanda negatifnya di bawah karena dikurung ya. Lalu kita kelompokkan negatif 3, negatif 3, negatif 3 dikalikan ya bilangannya. Lalu variabelnya juga sama dikalikan. Jadi kita pisahkan koefisien dengan koefisien, dikalikannya variabel dengan variabel. Negatif kali negatif kali negatif. Jadi hasilnya negatif. Jadi ingat kalau ada tanda negatif yang diawali adalah tandanya dulu yang dikalikan, baru angkanya. Jadi negatif 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi hasilnya negatif 27. Nah, yang A kali A-nya ada berapa? Ada 3. Berarti akan menghasilkan negatif 27 A pangkat 3. Kita lanjutkan nomor 2. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan-persamaan berikut. Contoh nomor 2. Perhatikan, ini ada X pangkat 3 sama dengan negatif 8. Kita akan mencari nilai X. Jawab caranya, perhatikan. Ditulis lagi, ingat yang diketahui X pangkat 3 sama dengan negatif 8. Lalu ingat ini variabel tetap X pangkat 3 ya. Ya, yang dirubah adalah yang negatif 8. Itu negatif 8 itu adalah negatif 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ternyata ini sama pangkat 3. Maka yang diambil hanya bilangan pokoknya saja. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2. Kita lihat yang B. X pangkat 2 sama dengan 169. Jawab. Nah, X pangkat 2 sama dengan 169 itu kan 13 pangkat 2. Ini sudah sama pangkatnya, maka yang diambilnya adalah bilangan pokoknya saja. Berarti X-nya sama dengan 13. Kita lihat yang C yang terakhir. Y pangkat 5 sama dengan negatif 7 19 per 32. Jawab. Ingat, ditulis dulu soalnya. Nah, baru ini kita kalikan. 32 kali 7 ditambah 19 itu adalah negatif 243 per 32. Kita buat pangkat 5. Maka didapat negatif 3 pangkat 5. Yang 2 juga ternyata 32 itu adalah 2 pangkat 5. Maka menghasilkan negatif 3 per 2 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya sudah sama. Ya, berarti yang diambil adalah bilangan pokoknya saja. Maka Y-nya sama dengan negatif 3 per 2. Itulah bilangan berpangkat bilangan bulat positif dengan contoh soalnya. Nanti kalian akan Ibu beri lembar kerja. Ya, ada 2 soal sama ya, lembar kerja. Ingat dikerjakan di buku latihan. Nomor 1, tentukan hasil pemangkatan berikut. A, negatif 15 pangkat 2. B, 3 kali negatif 7 pangkat 3. C, 5P pangkat 4. D, negatif 5 kali 2X pangkat 3. Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nomor 2, tentukan nilai P pada persamaan berikut dengan P bilangan rasional ya. A, P pangkat 2 sama dengan 256 dan yang B, P pangkat 3 sama dengan negatif 216. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan di buku latihan. Ingat, tadi materinya kalian tulis ulang di buku catatan, lalu tugasnya kalian kerjakan di buku latihan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.